Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap. Selain itu, KPK juga menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Dalihan Natolu Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK usai penangkapan 6 tersangka dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Kementerian PU juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Atlas saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini. Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berpergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dugaan kasus korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022. Nadiem dilarang ke luar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menerbitkan status pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan ke luar negeri diberlakukan sejak 19 Juni 2025 selama 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan Nadiem adalah untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Sebelumnya Nadiem telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Kejagung pun berencana segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan tersebut. Sesuai dengan administrasi yang ada dan adanya permohonan dari penyidik kepada negara Jampinsus terkait dengan penanganan perkara kepada yang bersangkutan telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, ya, sejak tanggal ditetapkan. Dan tentu pencegahan keluar negeri ini oleh penyidik mempertimbangkan dalam rangka memperlancar proses penyidikan ini. Pencegahan ke luar negeri dan rencana pemeriksaan ulang terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk mencari titik terang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek yang diketahui memiliki nilai proyek sebesar 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo akhirnya muncul ke publik dan buka suara tentang kasus ijazah Jokowi. Menurut Paiman, masyarakat tidak berpikir dengan logika yang benar dalam menanggapi isu ijazah palsu Jokowi. Mantan Ketua Sedulur Jokowi ini juga menolak dikaitkan terlibat kasus ijazah Jokowi. Hanya ibaratnya omongan pepesan kosong, ya, orang menuduh ijazah Jokowi palsu. Tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu. Ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah ini nggak. Karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap, oh palsu, udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Jadi tatkala ada tuduhan, ya, tuduhan saya terlibat dan sebagainya. Bagaimana terlibat? Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan. Nama Paiman Raharjo tidak hanya disebut terlibat kasus ijazah Jokowi oleh Rosuryo. Politikus PDI Perjuangan Beator Suryadi juga menuding mantan Wamendes itu terlibat dalam pusaran isu ijazah Jokowi yang kembali memanas. Selama 20 tahun dia pakai insinyur itu, ada alumni, ada pertemuan, nggak ada nama dia disebut. Padahal dia jadi wali kota. Jadi kan. Pernyataan terbaru datang dari politikus senior PDIP Beator Suryadi dalam sebuah pernyataan terbuka. Beator mengklaim telah menemukan titik terang soal dugaan penerbitan ijazah Jokowi yang selama ini dipertanyakan sejumlah pihak. Menurut Beator, hasil penelusuran timnya melibatkan kader PDI Perjuangan DKI Jakarta mengarah pada satu nama yang dinilainya sentral, yakni Paiman Raharjo. Dari Cikini itu kan ada anak-anak Jakarta. Ini yang ngatur semua Denny, Bang. Kan gue udah Denny kan. Aku tanya sama Denny melalui teman-teman, Denny yang bawa ke Pramuka Widodo, kan jelas. Nah terus sekarang tinggal kita cari Widodo kau cetaknya di bagian mana? Itu ada 50 kios. Pasti dia jawabnya Paiman, kan gitu. Selesai kan? Oh, jadi Paiman ini udah terkenal di situ kali ya? Yang punya percetakan. Dia dari mulai nol di situ, dia jadi tukang sapu, jadi tukang apa, terus dia menjadi rektor Mustopo, jadi rektor, dia profesor dokter, sekarang menjadi profesornya di internasional. Waduh, orangnya hebat ini. Jangan-jangan semua itu dibikin dia sendiri. Tapi dia bilang dia dapat doktornya dari Unpad, kata dia. Nanti kita cek di Unpad. Tapi yang lain-lain itu dia ya cetak sendiri juga bisa kan? Orang dia bisa bikinin punya orang lain. Selain itu, Beator Suryadi, politikus senior PDI Perjuangan, juga menuding Prasetyo Adi tahu-menahu soal ijazah Joko Widodo. Saya jadi cukup meyakinkan Mas Pras kan dia Mas Pras sekretaris pemenangan waktu pilkada gubernur. Nah jadi dialah yang mempertemukan dua tim ini dan tim ini berbentuk menjadi ujungnya Widodo sama Denny. Dirancanglah itu semua dokumen karena Pras paling paham, si Denny Iskandar ini paling paham tentang syarat-syarat untuk menjadi kandidat itu. Dan dia memang dari partai kami dia yang sering ke KPUD. Atas tudingan itu, Prasetyo Edi, politikus senior PDI Perjuangan, juga mempertanyakan manuver politik Beator yang kini tiba-tiba muncul mengeluarkan pernyataan seakan-akan dirinya sebagai pihak yang paling mengetahui. Menurut Prasetyo Edi, tidak ada nama Bung Beator Suryadi masuk di dalam tim pemenangan Jokowi Ahok yang resmi diajukan secara resmi oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Selain itu, Beator juga menyatakan dokumen yang dicetak ulang tersebut untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Tim Liputan Ainis melaporkan. Sebelumnya pemirsa, pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan menyebut sempat mendapat ancaman dari Paiman terkait aktivitasnya mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi era 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.
Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. BA-nya itu dia mengaku, sekali lagi ya, Profesor P tersebut dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya, di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen, ya, atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada 6 Mei lalu. Itu mengirimkan BA yang bernada intimidatif, ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan, ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat, ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara itu, Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matunina menyebut pernyataan Roy Suryo sebagai omong kosong. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa ijazah Jokowi palsu. Bukti-bukti yang dibangun ini tidak ada, kosong, nol. Dan saya kasih tahu ya bahwa Profesor Paiman ini, Mas Roy, barusan dia bertelepon sama saya. Jadi intinya nanti dia ngomong atau bagaimana. Bang Silver kenal dengan Pak Paiman? Teman baik saya itu. Dia waktu kemarin jadi rektor di Universitas Mustopo. Waktu ada kasus, saya pengacaranya di situ. Saya yang membantu beliau. Dan saya kenal dia dari 2013. Ya. Ini orang yang sangat baik, orang yang sangat sopan dan beretika. Bahkan kadang-kadang kalau ngobrol sama saya itu menangis. Makanya nggak salah, sebagai sahabat itu dia menelpon atau WA Mas Roy. Tidak ada maksud apapun. Karena orang ini orang-orang Jawani banget, Mas Roy. Ya, Jawani banget, orang baik banget. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mulai 2029 nanti tidak akan lagi ada 5 kotak suara dalam pemilihan umum. Pasalnya Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan lokal pada pemilu 2029 nanti. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih presiden dan wakilnya serta anggota DPR dan DPD RI. Sedangkan dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati beserta wakilnya yang bersamaan dengan memilih anggota DPR di tingkat provinsi dan kabupaten. Artinya pemilu serentak yang selama ini dikenal 5 kotak suara mulai 2009 tidak akan berlaku lagi. Selain itu, MK juga memutuskan pemilu lokal dilaksanakan paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD RI atau setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden, wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden. MK menilai waktu penyelenggaraan pemilu yang terlalu berdekatan menyebabkan minimnya waktu bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. MK juga mempertimbangkan kejenuhan yang dialami pemilih yang berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem sebagai penggugat uji materi Undang-Undang Pemilu menyambut baik putusan MK. Perludem menilai putusan MK dapat menjawab kerumitan penyelenggaraan pemilu seperti beban kerja yang terlalu tinggi bagi penyelenggara pemilu. MK mengamini bahwa pemilu serentak 5 kotak itu ternyata punya problem yang sangat serius terhadap pemilih. Pemilih sangat kebingungan dengan 5 surat suara dan ada kejenuhan pemilih, apalagi bersamaan pula dengan jadwal dan waktu penyelenggaraan pilkada di tahun yang sama. Dengan keputusan MK ini selain dapat meningkatkan kualitas pemilu, pemisahan pemilu nasional dan lokal juga memberikan waktu kepada partai politik untuk menyiapkan para kader terbaiknya. Tim Liputan iNews melaporkan.